Halo, welcome to my channel. Ya, seperti biasa ya, setiap malam Jumat Marcel akan berusaha menampilkan konten-konten cerita horor yang Marcel kemas dalam konten tarot. Cerita horor teman. Ya, dan kali ini Marcella mengangkat cerita atau kisah nyata dari saudara saya sendiri. Namanya adalah Julaiha Hala. Dia adalah mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Negeri Gorontalo. Jadi ceritanya waktu itu bapak saya sempat bikinin kita rumah di atas pondasi yang emang udah lama banget, dan posisinya pondasi itu kayak agak jauh gitu dari rumah warga yang lain. Jadi ini pondasinya di sebelah sini hutan-hutan, ada pokoknya pohon-pohon besar, di belakangnya sawah, di depannya juga ada galian tanah, terus di sebelah kanan rumah ada jalan setapak, beberapa meter dari situ ada rumah warga. Nah, jadi sebelum kita menempati rumah itu sempat orang-orang pada bertanya gitu kayak, emang serius mau tinggal di situ? Iya iyalah serius, kan udah dibikin bagus, udah kita usahain dibikin seterang mungkin. Ya udah, karena dia di tempat itu ya sudah muncullah beberapa cerita-cerita yang kayak, kok mau sih tinggal di situ? Kemarin waktu sebelum rumah itu dibangun, waktu masih pondasinya saja, di situ kan ada pohon besar, terus katanya ada yang melihat pas musim hujan ada si Miske atau Kunti ya lagi duduk-duduk di pohon. Itu yang melihat teman saya sendiri. Terus ada juga yang melihat wujud siluman ular. Kita nggak bisa bilang itu bercanda ya, karena yang ngomong langsung itu orang tua ya, dia yang ngeliat langsung. Dan di situ juga terkenal dengan beberapa orang yang suka pesugihan gitu ya, kayak ada piaraan-piaraan gitu. Jadi pas rumah itu dibikin, kita udah tinggal di situ. Sejauh saya tinggal sih nyaman-nyaman aja. Bahkan saya lebih nyaman kalau saya berada di dalam rumah. Ketika saya di depan pintu mau keluar, saya berasa kayak kok banyak yang merhatiin ya. Saya mikirnya enggak, ini rumah baik-baik aja. Ya udah, pengalaman saya pertama di rumah itu, saya pernah ngeliat dari jendela itu di pohon kelapa. Entah halusinasi, tapi yang jelas saya ngeliat emang bener-bener nyata. Saya ngeliat ada pocong yang lagi duduk dan warna bajunya udah warna coklat banget. Saya ngeliat, tapi pas saya ngedip kayak gini, itu hanya kelapa. Tapi saya mikir, tapi serius. Saya ngeliat, ya udah saya nggak peduli karena kejadiannya di luar rumah saya. Dan kejadian itu sebelum adik saya si Julaiha Hala ini tinggal bareng saya. Jadi yang tinggal di situ pertama saya dengan kakak saya dulu. Jadi kakak saya juga kadang suka nanyain, kamu ada nggak ngeliat di sini ada apa? Ya udah, saya pernah iseng-iseng merem, saya kasih tahu ada. Saya ngeliat ada pocong di dapur. Kebetulan pada saat itu dapurnya belum dibikin ya. Jadi pas keluar emang masih kayak perumahan gitu yang baru dibeli. Pas buka pintu dapurnya emang masih lahan kosong gitu. Maksud saya di situ ada pocongnya, saya ngeliat. Terus di pintu depan saya ngeliat ada sosok orang tua, tapi semuanya nggak bisa masuk. Dan yang terakhir saya ngeliat emang, jadi rumah itu kan di depan rumah itu kayak ada galian gitu yang udah kayak danau gitu, tapi udah kotor di situ, udah jadi tempat sampah gitu. Saya ngeliat ada yang kayak ngeliat gitu dari jendela. Ya udah, saya merem, saya ngeliat ini siapa sih. Pas saya ngeliat badannya hanya setengah, dia perempuan cantik, badannya hanya setengah, dan setengah badannya lagi itu ular, dan itu panjang sekali dari jendela saya sampai ekornya itu di galian yang ada di depan rumah itu. Dan itu saya ngeliatnya di dalamnya itu masih panjang lagi gitu, ekornya itu masih sangat panjang lagi dalam itu. Dan saya merem sambil ngomong, oh yang itu dia. Ya udah, tapi saya kayak mikirnya biasa aja gitu. Saya mikirnya yang penting saya aman di dalam rumah ini, saya nggak merasa ada apa-apa. Sampai suatu ketika entah kenapa di rumah itu ada kucing yang warna hitam. Kucing itu kayak aneh gitu. Saya aja baru lihat kucing hitam kayak
kok aneh, emang beneran hitam pekat gimana gitu. Ya udah nggak apa-apa. Si kucing ini kadang ada, kadang nggak tahu udah kemana. Ya udah pas saat itu saya emang lagi nggak takut-takutnya, saya ke kamar mandi dan saya ngelihat kucing ini lagi ada di depan pintu kamar depan. Pas saya ke kamar mandi, karena saya mungkin mikirnya tengah malam, saya nggak nutup ya pintu kamar mandinya. Tiba-tiba saya ngeliat ada bayangan hitam sangat besar, dan pas saya lihat keluar ternyata itu kucing yang warna hitam. Saya cuma mikirnya gini, iya saya sudah tahu kamu jadi-jadian dan saya nggak peduli, saya mau lanjut tidur. Oke, saya anggap itu sebagai openingnya dan kita langsung saja ke kejadiannya si Juleha. Jadi ketika si Juleha sudah mulai tinggal bareng saya kan, dia kan kuliah, jadi dia tinggal bareng saya. Tapi dia kayaknya fine aja gitu, nggak ada perasaan takut. Dia juga nggak pernah ngomong kalau dia merasa takut atau merasa ada yang aneh dengan rumah ini. Yaudah, bahkan dia lebih suka tidur sendiri di kamar depan. Kamar depan itu kosong ya, karena kita lebih suka rame-rame aja gitu. Yaudah, terus nggak lama si Juleha tinggal bareng saya udah menikah kan, otomatis saya ikut suami saya. Jadi yang tinggal di situ kakak saya juga udah ngekos, dan ada juga teman saya ya yang suka nemenin saya di situ juga udah pulang di rumahnya. Jadi yang bener-bener di rumah itu tinggal adik saya yang si Juleha ini. Ya udah, saya ngomong sama si Juleha, kamu yakin mau sendiri aja di rumah itu? Katanya yakin, nggak mau ditemenin sama teman saya yang kemarin. Enggak, nantilah kalau saya butuh teman saya ajak dia, katanya kayak gitu. Ya udah, mulailah pertanyaan tentang dari mengenai kucing, ini kucing siapa, terus dia nanyain soal di kamar depan ada apa. Jadi pada saat itu dia suka ngedenger gitu, di kamar depan ada yang berisik. Saya cuma ngomong, ya nggak tahu, mungkin itu tikus kali atau apa. Jadi bunyinya kayak orang lagi kerja gitu. Jadi kan kalau kata orang Gorontalo, pamali ketika kita kerja sore atau bahkan malam, kayak maku sini maku sana gitu. Jadi katanya sih, konon katanya bakalan ada yang niruin apa yang kita lakukan pada saat itu. Jadi waktu saat itu kan karena itu rumah baru, masih banyak yang harus dipasang ini itu. Jadi bapak saya suka ngerjain itu biasanya sampai udah azan isya. Jadi mungkin itu. Oh ya, sebelum si Juleha itu saya juga pernah ngedengar ada kayak orang lagi beres-beres gitu. Emang lagi nyampurin semen, pasir. Saya nggak peduli, ya udah saya bilang aja sama si Juleha sambil bercanda. Saya ngomong, mungkin si bapak udah istirahat kan di rumah, udah tidur, tapi kayak rohnya gitu lagi kerja gitu. Terus dia mikirnya ya udah bercandaan. Hari demi hari emang gak nyaman, sampai suatu ketika dia ngajak teman-temannya ke rumah dan semua muncullah, katanya ada yang ngelihat ini, ada yang ngelihat itu, ada yang ngelihat perempuan. Saya ngomongnya, ya udah kalian posisinya di mana? Kalau kalian posisinya di luar rumah, emang kalau di luar rumah ada aja, tapi kalau kalian posisinya di dalam rumah, kalian aman. Terus katanya di dalam rumah. Terus pernah adik saya, waktu itu papa sama mama saya tidur di rumah itu, dan adik saya pulang sekitar jam 2 atau jam 12. Dia ngetuk-ngetuk pintu. Dia bisa ngelihat mama sama papa saya itu kan dari luar, dia bisa ngelihat lagi tidur. HP-nya ada di dekat papa sama mama saya, tapi di telepon mereka sama sekali nggak bangun. Diketuk-ketuk jendela, emang bener-bener kayak nggak ngedenger sama sekali. Akhirnya adik saya kayak mikir, kita balik aja yuk, kita tidur di rumah kamu aja yuk. Dan ketika si teman adik saya ini kayak berbalik badan, dia ngeliat ada orang di jendela kamar depan dari dalam. Dia juga ngedengar kayak ada yang berisik dari pohon kelapa. Ya udah, saya bilang, saya kasih tahu ke dia, di pohon kelapa itu memang ada si pocong itu. Dan kalau emang yang berbadan besar memang ada di luar rumah itu ada, tapi kalau untuk yang di dalam rumah, apalagi yang di kamar depan, saya emang belum pernah ngerasain. Mungkin ada, tapi untuk ngelihat saya belum pernah ngelihat. Tapi kalau saat ini saya bisa lihat, saya ngelihat si orang tua. Saya ngelihat si orang tua yang ada di dalam kamar depan itu. Saya mengenal dia dan orangnya masih hidup, tapi entah kenapa. Setelah itu, ketika adik saya dan teman-temannya pergi ke rumah teman adik saya, tiba-tiba temannya kerasukan. Dan katanya dia kerasukan, tingkah lakunya seperti saya. Mulai dari ketawanya, cara dia ngomong, semuanya seperti saya.
dan sempat dikirimin video kepada saya. Katanya dia kerasukan dari jam 2 sampai jam setengah 5. Lumayan lama ya. Dan pada saat dia kerasukan, adik saya cuma nanyain, apa kamu kenal kakak saya? Dia ngomong, iya, saya kenal kakak kamu. Apa kamu kenal anak kakak saya? Dia bilang, iya, saya suka main dengan anak kakak kamu. Dan saya cuman mikirnya, oh ya sudah, gak apa-apa. Yang penting jangan sekali-sekali kayak menyakiti gitu, apalagi menyakiti anak saya. Oke, dan akhirnya adik saya emang sama sekali gak mau lagi tinggal di rumah itu. Dia memilih untuk pulang lagi ke rumah papa sama mama saya di Limboto. Sekalipun dia mikirnya jauh ke kampus, dia nggak peduli daripada dia harus tinggal di situ lagi. Dan sampai sekarang rumah itu kosong, nggak ada yang berani. Bukan nggak ada yang berani sih, emang kosong aja. Kakak saya sibuk, saya ikut suami, mama sama papa saya juga ada rumah di Limboto. Jadi rumah itu kosong dan palingan bapak saya datangnya cuma sekali-sekali. Ya kita kan tahu kalau rumah ditinggalin lama kosong. Tapi sejauh ini emang belum ada sih orang yang ngabarin kayak ngelihat yang aneh-aneh dari situ. Semoga saja emang nggak ada ya. Kalaupun emang ada ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena sebelum kita di situ kayak mereka udah merasa itu tempat mereka. Dan kita juga nggak mungkin kayak langsung pergi kalian dari sini, istilahnya mengusir, atau nggak bisa. Jadi kita juga harus permisi, karena mereka juga bakalan ngerti kalau disuruh pergi baik-baik ya mereka pasti bakalan pergi baik-baik. Atau kita bikin mereka nggak nyaman, misalnya ya apalah yang bikin mereka nggak nyaman, kita doain aja agar kita semua dilindungi lah dari hal-hal yang buruk. Buat adik saya juga yang emang kamu hebat awalnya ya. Awalnya kamu hebat, kamu gak penakut sama sekali, kamu emang gak penakut. Tapi akhirnya kamu menyerah, berarti emang ekstrim yang ada di rumah situ. Oke, saya rasa cukup ya. Masih banyak lagi cerita pengalaman pribadi saya saja, masih banyak ya yang belum saya ceritain. Tapi bakalan saya simpan dulu. Saya tetap mengharapkan teman-teman untuk share cerita-cerita horornya mungkin, atau pengalaman-pengalaman pribadinya yang emang kalian rasain. Ada beberapa orang yang emang udah nge-share tapi kayak nggak mau ngelanjutin, katanya takut, baru ngomong aja udah takut. Ya udah, saya nggak memaksakan. Ketika kalian siap ya sudah, ketika kalian belum siap saya juga tidak memaksakan. Oke, akhir kata saya Marcella undur diri. Sampai ketemu lagi di episode tarot selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.